dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di program Asmaul Husna. Sekarang masuk ke episode 13. Semoga masih pada semangat puasanya ya. Amin. Selalu. Lah, ini kan udah dikit lagi di pertengahan ya kan. Malah cakep, udah biasa dong. Udah biasa iya. Makin semangat dah pokoknya ya. Amin. BTW ini katanya tadi Kumi bisikin aku. Dia pengen nanya. Ya kan kemarin di episode 11-12 ya? Ya. Papa kan ngebahas tentang Sami, Alim, sama Sami apa? Qadir. Sami mendengar. Mendengar. Oke. Terus Alim. Alim Hmm. sama Qadir. Qadir. Alim apa? Maha mengetahui. Atau gimana sih nanya tapi nggak tahu. Gak tahu dia. Qadir Qadir mau kuasa. apa? Ya kan kata Papa kalau kita tuh harus walaupun Allah ngedengar, kita harus memperdengarkan apa yang kita mau kan. Ya, betul. Kalau misalkan aku pengen sekolah di Turki, tapi itu udah terlambat buat daftar, buat lain-lainnya. Itu tuh gimana? Tentu buat Allah itu nggak ada limit ya. Cuman kan Rumi harus kemudian juga melipat gandakan permintaan itu. Melipat gandakan kemudian ikhtiar langitnya. Coba Kak Wirda baca ayat 62 sampai 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kak Kumi nanti baca terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Pemirsa perhatikan terjemahannya di layar. Wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a. Huwas sami'ul 'alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'ul ladhina yad'una min dunillahi syuraka. Yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu Cakep. huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, pemirsa sebenarnya udah langsung tahu nih karena ayat ini tanpa dijelaskan gamblang sekali. Gamblang sekali. Mudah-mudahan pemirsa dengan membaca terjemahnya gamblang. Mudah-mudahan nih pemirsa ya kalau serius baca terjemah di layar kaca mestinya udah langsung paham gitu. Papa coba jumping ke ayat 68 ya. Itu ada satu Asmaul Husna lagi ya. Jadi kita ya? Goni. Ya. Jadi kita udah Sami', Alim, Qadir, Ghani. Ya Allahu ya Sami'u, ya Allahu ya Alimu, ya Allahu ya Qadiru, ya Allahu ya Ghaniyu. Ini rumus nih pemirsa. Bolehlah nanti Papa bikin buku baru lah. Wih. Iya, karena orang nggak ngerti cara memakai namanya.
Cara placementnya tuh kayak apa? Cara menempatkan. Cara menempatkan. Ini rumus nih. Iya. Ketika baca mulai dari set, ketemu ekstrak, set, gitu. Lalu kemudian lanjutkan di segmen berikutnya. Ini kan aku nemu hal yang menarik sebenarnya Pak. Apa di ayat 65 ini sama seperti podcast yang kita bikin tempo hari. Ya, ketika ada orang yang mengecilkan impian Podcast di kita. mana? Di channel Wirdawan Iya, Sirdong. ngomong dong, kapan lagi? Jangan lupa ditonton ya. Ya, jadi begini guys, kemarin tuh gue bikin podcast sama bokap gue gitu. Ini nggak apa-apa nih gue Nggak bocorin. apa-apa. Jadi emang bokap gue tuh punya satu kebiasaan yang kebiasaan gitu. Jadi setiap sholat nih, kalau sujud lama bener. Kita kan pengen tahu doanya apaan sih gitu loh. Kirain doanya biar gue dapet jodoh apa gimana kali ya. Masuk. Taunya doanya apa guys? Ternyata bokap gue ini punya satu kebiasaan berdoa pengen punya duit. Gak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya nggak ada masalah, dia maha kaya. Kurang malah permintaan. Pengen punya duit 200 triliun per tahun. Tiap tahun. Tiap tahun. Dan itu bersih. Bersih. Nggak ada yang bisa ngambil. Nggak ada yang bisa ngambil. Udah potong pajak, Zakat. zakat, Pengembangan, semuanya. Ya, operasional. bahkan kru-kru juga nggak bisa ngambil. Iya benar. Tapi Wirda sama Kumi bisa. Ya, jadi itu doanya tiap sujud tuh kayak begitu gitu loh. Nah, oke lah gitu. Maksudnya aku aja gitu ya. Maksudnya gue tuh sebagai anaknya aja nanya gitu, Pak 200 tuh dari mana ceritanya gitu loh. Tapi kan tadi kita udah belajar apa-apa yang ada di bumi tuh punya dia gitu. Tapi di sini kayak aku lah, dan mungkin anak-anak milenial di luar sana yang punya impian, kemudian dikecilin sama orang, dia jadi sedih gitu ya. Ternyata di sini Allah juga menghibur kita ya. Nah, cakep. Di ayat 65 Allah bahkan bilang janganlah engkau sedih. Nah, tuh. Benar. Makanya dia bilang nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Kan ini Kumi nanya. Bapak kan emang dari dulu kan sering ngomong kalau mimpi tuh yang gede, doa yang gede. Aku dulu kelas 7, kelas 8 kayaknya. Aku pernah doa, ya Allah semoga bisa punya duit sendiri 100 triliun per bulan gitu. 100 triliun per bulan. Kayaknya lebih sampai aduh bingung banget. Bapaknya setahun. Ini sebuah salah nyebut kali lo. Kan kata bapak, iya biar gede sekalian udah gitu kan. Ya udah digedein aja. Nanti di perjalanan pemirsa, omongan tuh seperti biji. Oke? Ketika Anda tanam, dia akan kemudian tumbuh. Ya, dia akan kemudian tumbuh. Ini seorang mahasiswa, dia jalan lari pagi terus ngeliat ada rumah dijual. Terus dia nggak ngejatuhin omongan, ya sudah itu menjadi informasi yang begitu saja. Tapi dia jatuhin aja ada omongan sekali. Rumah bagus juga tuh. Ya Allah saya mudah-mudahan bisa tinggal di situ deh. Terus lari lagi. Terus saya lari. Dia nggak sadar tuh omongan dia itu jadi biji yang kemudian tumbuh. Pengen tahu? 7 tahun kemudian dia kemudian datang ke rumah perempuan yang dia cintai, dan rumah itu di mana? Gitu. Jadi kalau emang bakalan numbuh, ngomong yang gede aja, ngapain ngomong kecil-kecil? Begitu lewat nih ngomongnya begini, satu kampung ya Allah, biarin punya saya dah. Gitu, satu kampung, nanti lu jadi lurah di situ. Jadi lurah. Lah kan cara Allah menjawab kan bagaimana aja. Ya kan cara Allah menjawab bagaimana saja. Ada seorang kawan saya, bukan orang kaya, orang susah. Terus dia ngomong, nanti 1 kota, dia bilang, anak-anak yatim saya yang bayar gitu. Ketika ngomong gitu, dia juga orang susah gitu loh. Tapi berpuluh-puluh tahun kemudian jadi gubernur dia. Dan ketika jadi gubernur, mana ada yang bayar SMA? Nggak ada, karena anak SMA semua dibayarin pemerintah provinsi. So, omongan dia yang dulu nggak ada yang kegedean. Tidak ada yang kegedean. Ngomong itu nggak ada yang kegedean. Asal kita nyantolnya sama siapa? Sama As-Sami, sama Al-Alim, sama Al-Qadir, sama Al-Ghani. Ayo ikutin Papa, pemirsa ikutin. Kru-kru juga ikutin. Nggak ada yang kegedean, ayo. Nggak ada yang kegedean. Nggak ada yang ketinggian. Nggak ada yang ketinggian. Asal nyantolnya sama Allah. Asal nyantolnya sama Allah. Terus Allah juga kan nanya buat apa. Ini ada orang ngomong, ya Allah pengen punya duit 1 miliar gitu. Terus Allah nanya, malaikatnya nanya buat apa? Ya iseng aja lah, pengen megang. Kayak apa sih rasanya?
Ya enggak lah, harus ada visi misinya dong. Buat apa gitu kan? Saya pengen bangun musola, pengen bangun masjid, dikabul tuh, dikabul. Terus kita bilang, saya pengen punya duit 10 miliar nih Allah. Terus Allah nanya, buat apa? Saya pengen megin haji orang tua saya dan seluruh pohon mbah saya. Wih, kalau begitu mau dibagi. Tapi apakah itu niatnya harus yang mengarah soal akhirat gitu? Ya ini bisa dunia kan, Papa 200 triliun itu apa? 200 triliun itu kan, Papa bilang, Papa pengen bikin sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Kan kita udah sampai perguruan tinggi nih. Tapi Papa pengen buka nih di tiap kota. Ingat loh, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Artinya apa? Kita akan buka di Istanbul, kita akan buka di London, kita akan buka di New York. Dulu ketika Papa bermimpi membangun Darul Quran, emang siapa kita? Tapi memang ikutin, bukan masalah siapa kita. Ayo. Bukan masalah siapa kita, Tapi siapa Tuhan kita. tapi siapa Tuhan. Kalau ada yang ngecilin kita, Kalau ada yang ngecilin kita, kita tinggal ngomong. kita tinggal ngomong. Dia ngecilin engkau ya Allah. Wih, deh, keren banget loh. Serem juga. Hah? Keren, kece juga bapak gue. Kenalan dulu. Saya Wirda Manggil, Pak. Itu. Terus buat apa lagi? Bangun pabrik di seluruh kota. Supaya wali-wali santrinya itu kerja. Bangun lahan pertanian, lahan perkebunan. Apa gitu. Lah, Indonesia ini 560 kota dan kabupaten. At least sebenarnya kita butuh 10 triliun per kota. Jadi ini bakal 5.600 triliun. Tapi udah ada di gambaran Papa. Gimana proposalnya? Ya Allah, jadikan saya wakil presiden 2 periode dan presiden 2 periode, 20 tahun. Wih. Biarin deh, denger-denger dari Indonesia. Nah, emang begitu gitu loh. Nggak boleh ada yang kemudian tidak sekolah, nggak boleh ada yang nggak kerja, nggak boleh nggak ada yang kemudian nggak bisa beribadah. Siapapun dia, nggak boleh ada orang susah, nggak boleh ada orang miskin. Gitu. Kan kalau Papa presiden enak, tiap pagi gua ajak baca waqiah aja Indonesia. Terus kaya. Malam-malam muncul presiden. Assalamualaikum, sebelum tidur kita baca Al-Mulk dulu. Disiarkan langsung dari Istana Presiden, ya, dibantu sama Metro TV. Setelah yang berikut ini kita lanjut. Kita lihat ayat 62-63. 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terhadap mereka-mereka yang menjadi kekasih Allah, apa kata Allah? Oh, udah beres. Gitu. Tenang aja udah. Aku yang ngurus. Seperti obrolan kita waktu habis subuh tuh ya di kebun. Apa tuh? Allah tuh maha gaib. Yes. Dan dia menyelesaikannya dengan cara gaib juga. Benar. Kembali kepada pertanyaan Kumi di awal. Papa ngasihnya contoh. Ada seorang anak nih, dia berdoa pagi siang sore malam, bahkan dia korbankan kemudian jam istirahatnya berdoa pengen kuliah di Korea. Wih, Korea. Yang nggak bisa ke Korea, ke Kreo. Dekat itu Cipulir ya, buat orang yang luar Jakarta ada Cipulir, di situ ada Kreo, oke? Ya, ada satu anak dia korbanin kemudian jam istirahatnya kebiar ke Allah, yang lain istirahat jajan, dia duha. Dan dia korbanin juga jajannya buat sedekah, ngikutin Yusuf Mansur, papa kalian semua. Atau Ustadz Yusuf Mansur, begini caranya, kalau pengen ke Korea, begini. Terus Yusuf Mansur juga mesen, jangan malu-maluin Allah. Gini loh, kita ini suka menghina Allah. Anda nggak punya syarat, terus direkomendasiin. Terus begitu terrekomendasi, Anda nggak mau berubah. Ini bikin malu yang ngerekomendasiin. Ya bawaannya si Ustadz kayak gitu. Jangan sampai begitu. Ketika kita dibela sama Allah, kita harus pantas untuk dibela oleh Allah, gitu loh. Bukan apa, kita nggak boleh malu-maluin Allah. Oh cuman segitu doang yang sholat malam, akhirnya nipu. Jangan dong, waduh. Nah ini anak, jam istirahat dipotong hanya buat duha, baca waqiah, rahmat. Kemudian sodakoh di jajannya. Kemudian di akhir SMA, dia kecewa sama Allah. Papa taunya bagaimana? Papa udah di Korea nih ceramah. Terus ada panitia bilang, Assalamualaikum Ustadz, ada yang mau ketemu sama Ustadz siapa? Ada mahasiswi. Oh,
Iya boleh. Buka pintu, masuk ditemenin panitia, nangis tuh mahasiswa. Nggak ada kira-kira 2 menit. Terus dia ngomong, minta maaf ya Ustadz, kok bisa? Emang ada salah apa? Saya pernah marah-marah sama Ustadz. Bahkan saya pernah marah-marah sama Allah. Dia cerita itu. Dari kelas 2, dia dengerin papa di TV, sholat duha, sedekah, Ar-Rahman, sedekah, Waqiah, sedekah. Dia jabanin 2 tahun turut-turut supaya bisa kemudian beasiswa di Korea. Terus apa kata dia? Saya kecewa berat sama Ustadz. Saya kecewa berat sama Allah, ternyata janjinya itu nggak ada. Tahu nggak Ustadz? Ternyata saya cuman diterima di UI. Gila nggak? Ngomongnya begitu. Asli tuh, cuman diterima di UI. Jadi harga UI itu kecil sekali buat dia. Karena cita-citanya kelewat tinggi. Papa yang dengar aja bingung. Ush, cuman diterima di UI. Iyalah, kalau cuman diterima di UI mah ngapain duha, kata dia. Ush, kalau cuma diterima di UI, ngapain saya ngorbanin jam istirahat saya buat Waqiah sama Ar-Rahman? Ngapain saya 2 tahun kagak jajan buat sedekah. Nah begitu masuk UI, dia nggak mau lagi duha, nggak mau lagi Waqiah, nggak mau lagi kemudian Ar-Rahman. Sampai kemudian Allah merindukan dia. Lalu dia kemudian ikutlah rohis-rohisnya di UI. Kemudian diingatkan kembali, mungkin kamu S2-nya yang di Korea. Gitu. Oh iya bener, saya kan nggak ngomong S1, pengen kuliah di Korea. Kan itu bisa S1, bisa S2. Sadar begitu dia takut. Nanti kalau S2 ditutup sama Allah gimana? Digeber lagi tuh duha sama. Tahu nggak apa yang terjadi? Semester 3 masih semester 3. Semester 3 apa 2 gitu dia cerita. Dia nemenin kakak kelasnya. Ya. Dek, temenin aku yuk ke dekan. Ngapain Kak? Aku mau nyerahin formulir gitu, berkas gitu. Boleh Kak, temenin. Sampai di dekan, rupanya itu formulir beasiswa, pertukaran mahasiswa gitu loh. Terus si dekan nanya, kok cuman 1 berkasnya gitu? Si kakak kelas ngomong, ini anak baru kok Pak, gitu, masih semester awal. Apa kata si dekan? Sekalian dia aja. Dipanggil tuh sekretarisnya. Sini, kamu urusin berkas dia 3 hari maksimal udah di meja saya. Dan tahun itu pula dia berangkat ke Korea. Wow. Bisa dipahami nggak tuh? Nah itu yang Allah bilang, innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Lihat ayat atasnya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah 64 ya. La tabdila li kalimatillah. Aku nggak pernah bohong kata Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Kaget gua. Iya masih pagi teriak-teriak kencang benar. Sariawan udah hilang. Tuh, udah tuh minum energian tuh. Ayo. Energian kurma, beri energi ekstra. Aku tuh ini Pak pernah baca faktanya. Jadi katanya kurma tuh bisa ngurangin stres. Jadi abis minum, kayaknya makan lemah dikit ya. Iya. Tutup dah. Oke pemirsa, terima kasih sudah bersama kami selama 30 menit yang tadi. Iya. Jangan lupa saksikan terus Asmaul Husna, jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Besok kita ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo sholat kayak nggak tahu ngadep siapa gitu, karena message-nya nggak dapet. Kok bagian yang paling penting adalah kamu mengenal aku, menyembah aku, nggak dapet. Makanya kata Allah apa? Kamu kusala. Sholat kayak orang malas. Nyamuk. Matiin HP. Gitu loh, kamu kusala. Nah, message-nya itu. Hari ini kita akan belajar itu. Metro TV, knowledge to elevate.